Video kali ini kita akan bahas mengenai silogisme bagian kedua. Silogisme ini disebut dengan silogisme hipotetik. Video sebelumnya silogisme kategorik, semua, sebagian, dan seterusnya. Silakan bisa disimak. Kalau silogisme hipotetik, ciri khasnya adalah terdapat perkataan jika, maka. Sebelum ke situ, saya akan kenalkan 3 tipe menarik kesimpulan. Ada disebut modus ponens, ada disebut modus tollens, dan ada yang disebut silogisme. Tidak perlu bingung dulu mengenai simbol-simbol, nanti juga akan jelas sendirinya. Kita akan bahas modus ponens. Modus ponens ini sangat sederhana. Ini bagian dari cara manusia dalam menarik sebuah kesimpulan. Ya. Simbol ini dibacanya jika P maka Q. Ini premis pertama. Sekarang premis kedua adalah P. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Q. Ini simbol matematika. Kalau lihat contoh akan jelas sendirinya. Ini hanya simbol matematika. Ada 2 P dan Q. Ya. Di sini P, maka yang belum tersebut apa? Q, maka jawabannya pasti Q. Hanya begitu saja sebetulnya modus ponens. Kita simak. Jika binatang itu sapi, maka binatang itu berkaki 4. Ini pernyataan pertama. Sekarang pernyataan kedua, ternyata binatang itu sapi. Nah, ini sudah disebut ulang 2 kali. Maka yang belum disebut ulang mana? Yang ini. Maka kesimpulan kita pasti ini. Cari aja binatang itu berkaki 4. Berarti jawabannya adalah D. Binatang itu sapi bukan. Kita cari binatang itu berkaki 4. Itu disebut dengan modus ponens. P maka Q. P sudah disebut ulang. Kesimpulannya adalah Q. Hanya begitu saja. Yuk. Jika Amir tidak mengerjakan PR, maka dia akan dihukum. Ternyata Amir tidak mengerjakan PR. Ini sudah disebut 2 kali, maka yang belum disebut adalah dia akan dihukum. Sehingga kesimpulan yang sah, Amir dihukum. Seperti itu. Silakan dicoba. Ya. Jawabannya pasti berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Begitu. Itu modus ponens. Loh kok soalnya terus-terusan yang disebut P? Bagaimana kalau disebut Q? Nah, disebut Q kita sebut dengan modus tollens. Ya. Modus tollens perbedaannya dengan modus ponens, jika di sini disebut dengan P maka Q. Karena Q belum disebut. Nah, sekarang yang disebut adalah Q. Tapi negasinya, maka kesimpulan kita adalah pasti yang belum disebut, yaitu P, tapi juga negasinya. Itu perbedaannya. Negasi itu adalah ingkaran. Ingkaran itu bisa tidak, bukan, dan lain sebagainya lah, yang sifatnya menyangkal atau mengingkari. Modus ponens disebut afirmasi, ya, afirmatif, ya. Kalau modus tollens disebut dengan denying, ya, atau mengingkari. Itu memang ciri khas modus tollens, sehingga muncul denying di sini atau negasi atau mengingkari, begitu. Ya. Jika hari hujan, maka Roni akan membawa payung. Roni tidak membawa payung. Kesimpulan kita apa? Baik. Hari hujan ini belum disebut, sedangkan membawa payung sudah disebut. Maka kesimpulan kita pasti tentang hari hujan. Tapi ingat, ini denying, ya, ini mengingkari. Pernyataan pertama atau premis pertama adalah Roni akan membawa payung. Sedangkan di sini Roni tidak membawa payung. Ini mengingkari. Ini disebut dengan modus tollens. Kesimpulan kita pasti tentang hari hujan, tapi juga kita ingkari, munculkan hari tidak hujan.
Sehingga jawabannya kalau kita lihat adalah C. Hari hujan ini salah. Roni lupa membawa payung, ini salah. Dalam penarikan kesimpulan kita tidak boleh mengarang, ya, tidak boleh mengarang perkataan. Fokus saja kepada perkataan yang ada di dalam premis atau di dalam pernyataan. Itu disebut dengan modus tolen. Silakan dicoba dulu. Ya. Kita cocokkan jawabannya. Budi rajin belajar, maka Budi akan pintar. Di sini, Budi akan pintar disebut 2 kali. Ini ciri khas modus tolen. Modus tolen itu yang belakang disebut 2 kali. Maka kesimpulan kita pasti yang depan. Namun, tetap ya, di sini Budi akan pintar, di sini Budi tidak pintar. Maka pasti Budi tidak rajin belajar. Kesimpulan kita itu. Silakan dicoba untuk nomor 6. Kita cocokkan jawabannya. Tentang basah kuyup itu ujung. Ini ciri khas modus tolen. Lalu ciri khas modus tolen lainnya adalah mengingkari. Lihat di sini. Dia tidak akan basah kuyup. Kalau kita ingkari, maka santoso basah kuyup, gitu kan? Hanya menghilangkan tidak. Kalau di sini, ya, kita munculkan kata tidak untuk mengingkari ini supaya jadi salah yang ini, ya. Kita mengingkari Budi pintar, enggak kok Budi enggak pintar, kan gitu. Itu mengingkari. Kalau ini dia tidak akan basah kuyup, kita ingkari, maka basah kuyup. Seperti itu. Nah, ciri khasnya adalah kalau mengingkari ini, kita ingkari juga ini. Kesimpulan kita adalah santoso tidak memakai jas hujan. Begitu. Yang ketujuh, silakan dicoba. Bila Karina tidak menyelesaikan tugas, maka dia tidak akan naik jabatan. Ternyata Karina naik jabatan. Nah, ini juga kan ujung dan mengingkari. Maka kesimpulan kita pasti mengingkari ini. Artinya, Karina menyelesaikan tugas. Itu disebut dengan modus tolen. Jadi jangan bingung modus ponen, modus tolen. Lihat saja yang sudah double mana, maka pasti kesimpulannya yang tidak double. Kalau ada yang mengingkari, kesimpulannya adalah mengingkari. Modus tolen, modus ponen. Silogisme. Silogisme itu bentuknya seperti ini. Ada pernyataan atau premis pertama, jika P maka Q. Dilanjutkan dengan pernyataan kedua, jika Q maka R. Kesimpulan kita adalah jika P maka R. Jangan bingung di simbol, ini simbol matematika untuk menyederhanakan. Kalau kita lihat di sini P dilanjutkan oleh Q, lalu Q dilanjutkan oleh R. Kesimpulan kita logis, artinya P dilanjutkan oleh R. Ujung dan ujung. Misalkan begini, dari rumah pergi ke bandara, dari bandara pergi ke Mekah. Kesimpulannya kan sangat logis kalau saya katakan dari rumah ke Mekah, gitu kan? Ya, ujung dan ujung yang kita simpulkan, awal dan akhir yang kita simpulkan. Dalam matematik begini. Cuman ada beberapa tipe yang biasa muncul di dalam soal. Tipe pertama, seperti ini. Jika hari hujan, maka ibu membawa mobil. Ini yang pertama. Kemudian dilanjutkan, jika ibu membawa mobil, maka saya diantar pergi ke sekolah. Fokus kita adalah ujung dan ujung. Kenapa? Karena tengahnya sama. Bisa dicoret seperti itu. Ya, ini tengahnya sama, maka dicoret ujung dan ujung kesimpulan kita. Sehingga kita cari di dalam opsi itu adalah tentang jika hari hujan, kemudian saya akan diantar pergi ke sekolah. Begitu. Tipsnya adalah yang ini tidak akan pernah berubah. Kalau yang ini ada 2 bentuk, nanti akan kita kenalkan. Ya, yuk kita lihat. Jika hari hujan, oke, fix, cocok. Maka ibu tidak membawa mobil, salah. Ini tentang pergi ke sekolah. Itu yang membuat dia salah. Nomor A, jika ibu membawa mobil, udah salah di awal. Harusnya tentang hari hujan. Jika hari hujan, oke, cocok.
Maka saya diantar pergi ke sekolah. Cocok. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Kita lihat yang D, kenapa dia salah. Karena yang D itu jika hari tidak hujan. Padahal di sini jika hari hujan. Maka D pasti salah. Yang membuat salah adalah pernyataan itu. Jika hari tidak hujan. Oke, salah. Sehingga betul jawabannya adalah C. Silakan nomor 9 dicoba dulu. Yuk kita cocokkan jawabannya. Jika rajin belajar, maka nilai ujian bagus. Jika nilai ujian bagus, ayah akan memberi hadiah. Tengahnya sudah sama, maka fokus kita ke ujung. Jika tidak rajin belajar, salah. Ini tentang rajin belajar. Di situ aja sudah salah. Jika rajin belajar, oke. Ayah akan memberi hadiah. Oke, berarti B jawabannya. Kita cek yang lain. Ya, ini kemungkinan B jawabannya. Yang C, jika rajin belajar, cocok. Ayah akan beri hadiah. Ini belum tentu nilai. Oh, itu udah lewat dari situ. D, jika nilai ujian bagus, salah. Ini tentang rajin belajar awalnya. Jika rajin belajar, cocok. Ayah tidak akan. Oh, ini salah. Karena ayah akan. Jadi jawabannya adalah betul. B. Begitu. Tipe kedua, di sini muncul kata sebagian dan semua. Ya. Ini disebut premis hipotetik. Ya. Premis itu adalah pernyataan, hipotetik itu dia dugaan gitu. Kesimpulan bisa salah kalau hipotesis yang kita ajukan adalah salah. Seperti itu. Cuman kita tidak terlalu detail lah. Yang penting kita menarik kesimpulan dari pernyataan yang ada, intinya itu. Ya. Makanya kalau membuat pernyataan itu harus dijamin dulu benar sehingga kesimpulannya benar. Cara menarik kesimpulan kan dari sesuatu yang ada, begitu ya. Sesuatu yang ada kita menarik kesimpulan, begitu. Maka di sini hanya menarik kesimpulan dari yang ada saja. Ini adalah premis atau pernyataan pertama. Jika bepergian ke Timbuktu maka harus ke Patena. Dan ini berlaku untuk semua artinya. Jika siapapun pergi ke Timbuktu, ada makna tersembunyi di situ. Ya, itu yang akan kita pelajari di tipe kedua ini. Yuk. Jika bepergian ke Timbuktu, maka harus pergi ke Patena. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Di tengah-tengah sama, maka kita fokus ke ujung dan ujung, akhir, awal, dan akhir. Berarti tentang Timbuktu dan tentang Torosi. Yang A akan salah karena sudah diawali dengan sebagian. B juga diawali dengan sebagian, maka salah. C, ada kata semua, maka bisa kita analisis. Semua melalui jembatan Torosi, salah. Karena awalnya itu harus Timbuktu. Semua yang bepergian ke Timbuktu, oke. Harus melalui jembatan Torosi, maka jawabannya adalah D. Yang E, semua yang tidak bepergian ke Timbuktu. Sedangkan dalam hipotesis hanya melihat yang bepergian ke Timbuktu, maka di sini saja sudah salah, begitu. Ya, jangan dianalisis ini. Kenapa? Karena kita mengarah kepada hipotesis, begitu. Jika bepergian ke Timbuktu, di sini tidak bepergian, maka tidak diatur dalam premis. Makanya itu salah. Yang 11, silakan dicoba. Kita cocokkan jawabannya. Jika merasa lapar, maka harus makan. Jika makan, maka perlu mencuci tangan. Tengah-tengah sudah sama, maka pasti tentang lapar dan mencuci tangan. Yang A, ada kata sebagian, langsung kita abaikan. Yang B, semua yang mencuci tangan, salah. Harusnya lapar duluan. Yang C juga mencuci tangan, diawali dengan mencuci tangan, berarti salah. Yang D, semua yang merasa lapar, mencuci tangan, berarti jawabannya itu. Yang E, ada kata sebagian, makanya salah. Itu tipe kedua. Sekarang tipe ketiga. Ini seolah-olah rumit, padahal simpel setelah kita pelajari soal. Jadi jangan terlalu takut ya. Karena saya akan tampilkan 4 kemungkinan seperti ini. Silogisme yang kita tahu adalah jika P maka Q, dilanjutkan Q maka R. Ini sudah sama tengahnya, maka kita tinggal ujung dan ujung. Seperti itu. Ya. Hanya saja ada bentuk ekuivalen, yaitu yang nilainya dianggap sama. Jika P maka Q,
ini sama saja dengan negasi P atau Q. Di sini variasi yang akan muncul, ya. P dan Q-nya tetap, hanya muncul yang berbeda adalah negasi di awal, lalu di sini disebut implikasi menjadi atau. Dalam bahasanya adalah disjungsi. Jangan bingung pada istilah-istilah lah. Ya, untuk awal. Nanti kalau sudah menguasai baru boleh kembali lagi ke detail, ya, detail istilah. Baik. Ini bedanya dengan ini apa? Dengan bentuk umum. Bedanya hanya mengubah yang pertama saja, premis pertama. P dan Q-nya tetap, hanya saja dari ini bentuk implikasi, ya, implikasi itu jika maka menjadi atau dan muncul negasi. Hanya itu. Ya, ini konsekuensi dari ekuivalen, yaitu bentuk yang dianggap sama nilai kebenarannya. Kesimpulannya kan tetap sama. Yang kedua, kemungkinan bentuknya adalah ini. Yang dirubah, kesimpulannya juga dirubah. Sehingga yang ini dirubah, maka kesimpulannya juga tidak dalam berbentuk jika maka, tapi berbentuk negasi P atau R. Begitu. Yang ketiga, semuanya dirubah. Yang keempat, 1 dan 2 yang dirubah, tapi kesimpulan dalam bentuk jika maka. Ya. Jangan bingung, nanti akan jelas sendiri yang seperti ini. Yang jelas, yang patokan kita adalah P dan Q tidak pernah berubah posisinya. Itu untuk silogisme tipe 3. P dan Q tidak berubah posisinya. Selama tidak berubah berarti gampang, tengahnya coret aja. Begitu. Lihat sini. P dan Q, Q-nya coret, P dan R. Negasi P atau Q, Q dan R, Q-nya sama, coret-coret, maka P dan R. Tetap P dan R. Begitu. Ini juga sama, coret-coret, P dan R. Kita fokus ke P dan R-nya juga dulu ya. Ini juga sama P dan R. Ini juga sama P dan R. Jadi tetap ujung dan ujung, walaupun bentuknya dimacam-macamkan. Tetap P dan R. Munculnya negasi nanti kita akan bahas, dan itu sangat gampang dan alami dalam soal saja. Yuk. Premis pertama. Budiman tidak memiliki ongkos atau dia datang ke sekolah. Jika Budiman datang ke sekolah, maka kita akan kerja kelompok. Nah, ini mulai. Bentuknya yang pertama tidak jika maka, tapi sudah bentuk kedua, yaitu menggunakan atau. Ya. Sekarang saya akan tunjukkan dulu bentuk umumnya. Kalau nanti setelah bisa beberapa soal, tidak perlu dirubah juga, kita sudah bisa langsung. Kita rubah dulu aja. Budiman tidak memiliki ongkos atau dia datang ke sekolah. Maka bentuknya seperti ini, yang sudah kita kenal. Jika Budiman memiliki ongkos, maka dia datang ke sekolah. Coba perhatikan mana yang membuat dia beda. Ya. Ujung ini tidak ada perubahan. Perubahan fokus ke yang pertama. Apa sih bedanya? Budiman tidak memiliki ongkos atau. Nah, ataunya di sini jadi maka. Lalu muncul tidak, hanya itu saja. Ya, bedanya hanya itu aja. Maka bisa dirubah menjadi ingkaran atau. Dan sebaliknya, kalau merubah atau menjadi maka yang ini harus diingkari. Jadi yang pertama ini saling mengingkari. Kebalikannya lah. Kebalikannya. Hanya itu aja. Ya, kebalikan dari yang pertama. Sesimpel itu. Hanya kebalikan yang pertama. Sehingga kalau bingung premis bentuk begini, ya, untuk awal biasanya bingung, maka ubah dulu aja. Caranya bagaimana? Ingkari yang ini. Budiman tidak memiliki ongkos. Ingkarannya berarti Budiman memiliki ongkos. Hanya itu saja. Ya, setelah itu kan gampang. Jika Budiman memiliki ongkos, maka dia datang ke sekolah. Premis kedua, jika Budiman datang ke sekolah, maka kita akan kerja kelompok. Tengahnya sama. Ya, maka kesimpulan kita adalah ujung dan ujung. Jika Budiman memiliki ongkos, maka kita akan kerja kelompok. Begitu. Coba yang ke-13, silahkan dicoba dulu. Baik, kita ubah dulu. Ingat, ini mengubah dulu. Nanti biasa.
Setelah contoh berikutnya tidak usah dirubah juga, kita bisa. Bagaimana cara mengubah? Ingat, ingkari saja yang pertama. Memakai baju putih. Ingkarannya berarti tidak memakai baju putih. Hanya begitu saja. Yang ini tetap, ya, tetap tidak mengalami perubahan. Tidak boleh masuk ruangan, tetap tidak boleh masuk ruangan. Begitu. Sehingga kesimpulan kita apa? Ujung dan ujung. Jika tidak memakai baju putih, maka nilai dianggap 0. Begitu. Ya, ini bedanya. Kalau di sini memakai baju putih, maka ingkarannya tidak memakai baju putih. Kalau di sini Budiman tidak memiliki, maka ingkarannya adalah Budiman memiliki. Ya, kebalikannya lah, ingkaran. Begitu. Itu cara mengubah bentuk 1 menjadi bentuk 2. Atau sebaliknya, bentuk 2 menjadi bentuk 1. Yang good news-nya adalah kita fokus ujung dan ujung sama saja. Misalkan begini, hari ini tidak cerah atau Dina akan berkunjung ke Sofia. Jika Dina berkunjung ke Sofia, maka Dina akan mengajari Sofia bermain piano. Ya, ini bentuk kedua, bukan jika maka, tapi atau. Ya, sebetulnya gampang. Yang penting kita fokus aja ke yang pertama dan terakhir. Fokus ke ujung-ujung. Hanya begitu saja sebetulnya. Tapi kalau kita bingung, saya sajikan aja yang P1-nya. Ya. Yuk. Yang pertama. Untuk membuat jenis 1, sangat gampang. Ingkari aja yang ini. Hari ini tidak cerah berarti hari ini cerah. Jika hari ini cerah. Ataunya diganti dengan maka. Maka Dina akan berkunjung ke Sofia. Sofia bisa dicoret sehingga kesimpulan kita hanya ujung dan ujung. Yuk. Jika hari ini tidak cerah, salah. Harusnya hari ini cerah. Yang A sudah salah. Yang B sekarang, jika hari ini cerah, oke, didukung kan? Jika hari ini cerah, maka Dina tidak akan mengajari. Di sini harusnya Dina mengajari, maka itu yang buat salah. Yang C, jika hari ini cerah, oke, cocok. Maka Dina akan mengajari. Oke, berarti itu jawabannya. Demikian. Yang C, hari ini cerah atau harusnya hari ini tidak cerah atau. Ya. C tidak menggunakan bentuk pertama, tapi C menggunakan bentuk kedua, maka harus konsisten. Hari ini cerah atau. Sedangkan kalau bentuk 2, hari ini tidak cerah atau, maka ini salah. Hari ini tidak cerah atau. Oke, hari ini tidak cerah atau. Sip. Dina tidak akan mengajari Sofia. Yang ini membuatnya salah. Hari ini tidak cerah. Dan. Oh, ini udah salah. Pakai dan. Harusnya atau. Seperti itu. Yuk. Yang 15. Kita mulai tidak menuliskan bentuk pertama ya. Karena kita fokus ke ujung-ujung. Dolar tidak naik atau nilai rupiah turun. Jika nilai rupiah turun, maka harga komputer lebih mahal. Ini tentang rupiah turun, ini juga tentang rupiah turun, maka kita fokus ke ujung dan ujung. Yuk. Jika dolar tidak naik, maka. Nah, itu betul. Kenapa? Dolar tidak naik atau. Kalau menggunakan jika, maka ini diingkari. Jadi dolar naik. Gitu ya. Dolar naik. Begitu. Maaf. Jika dolar tidak naik, maka berarti ini salah. Kenapa? Harusnya jika dolar naik, maka. Ya, itu yang membuatnya salah. Kenapa? Karena kalau kita ubah menjadi jika dan maka, ini harus mengingkari yang ini, harus kebalikannya. Dolar tidak naik atau. Kalau dirubah menjadi jika dolar naik, maka. Berarti ini yang membuatnya salah. Yuk, yang B. Dolar naik atau. Salah, ini harus dolar tidak naik atau. Salah. Nomor C. Jika dolar naik, ya, bandingkan. Oke, karena harus mengingkari ya, karena kita merubah. Jika dolar naik, sip. Harga komputer lebih mahal. Harga komputer tidak akan lebih mahal. Ini yang membuatnya salah. Dolar tidak naik atau. Dolar tidak naik atau. Sip.
harga komputer lebih mahal. Harga komputer lebih mahal. Berarti jawabannya adalah D. Begitu. Yang E kenapa salah? Dolar naik atau. Di sini dolar tidak naik atau. Itu tidak cocok. Maka jawabannya adalah D. Yang 15 silahkan dicoba dulu. Kucing tidak lapar atau dia akan menghampiri tempat makan. Kucing tidak menghampiri tempat makan atau sensor otomatis akan membuka katup makanan. Nah, ini jenis yang lain ya, dari variasi maksudnya, variasinya. Di sini tidak ada jika maka. Tapi di dalam opsi ada jika maka. Tapi kita tahu kan, jika maka itu hanya kebalikannya saja, mengingkari saja. Yuk, kita cek aja nomor A. Kucing lapar atau tidak akan menghampiri tempat makan. Nah, di sini kan tengah dan tengah sama ya. Maka fokus kita adalah kucing tidak lapar atau. Kucing lapar atau. Udah salah. Kucing tidak lapar atau. Oke, kucing tidak lapar atau. Sudah cocok di sini. Tinggal ujungnya. Sensor otomatis akan membuka katup makanan. Sensor otomatis tidak. Oh, berarti salah. Itu yang buatnya salah. Jika kucing tidak lapar. Nah, di sini kucing tidak lapar atau. Sedangkan ini pakai jika. Makanya harusnya kucing lapar. Salah. Begitu. Ya, kebalikannya. Negasinya. Jika kucing lapar. Oke, cocok. Kenapa? Karena kita mengubah. Mengubah bentuk yang pertama. Sehingga harus ingkarannya. Jika kucing lapar. Cocok. Sensor otomatis akan membuka katup makanan. Maka dia akan membuka katup makanan sendiri. Salah. Jika kucing lapar, yang E ya, oke cocok, sensor otomatis akan buka katup makanan. Jadi jawabannya adalah E. Demikian. Variasi jawabannya bisa dalam bentuk jika maka, meskipun ya pertanyaan itu tidak menganut, tidak memuat jika dan maka. Sama saja. 17 silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Tidak ikut grup WA atau mendapatkan contoh-contoh file soal. Tidak mendapatkan contoh-contoh file soal atau belajar lebih efektif. Tengahnya sama, fokus ke ujung. Tidak ikut grup WA atau. Tidak ikut grup WA atau. Cocok. Belajar tidak efektif. Belajar lebih efektif. Salah. Itu yang membuatnya salah. Ikut grup WA atau. Salah. Karena kan di sini tidak ikut grup WA. Tidak ikut grup WA atau. Oke, cocok. Belajar lebih efektif. Belajar lebih efektif. Jawabannya adalah C. Yuk kita analisis kenapa D salah. Jika tidak ikut grup WA. Salah kan? Kalau diubah menjadi jika ikut grup WA. Gitu harusnya begitu. Karena kalau merubah, ingat mengingkari. Jika ikut grup WA. Cocok ya, karena mengingkari. Maka belajar tidak efektif. Ini yang buatnya salah. Demikian. Tipe keempat, ini lebih kompleks lagi. Ya, bentuk soalnya. Tapi jawabannya gampang. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Ada 3 sekarang, bukan lagi 2. Jika penguasaan matematika rendah, maka sulit untuk menguasai IPA. IPA tidak sulit dikuasai atau iptek tidak berkembang. Jika iptek tidak berkembang, maka negara-negara akan semakin tertinggal. Kita fokus pada ujung. Sulit untuk menguasai IPA. Dan ini IPA tidak sulit dikuasai atau. Berarti ini udah cocok ya. Ini udah cocok menjadi sebuah kelanjutan maksudnya. Ini kan sulit, ini tidak sulit ya iyalah. Ini kan jika maka, tapi ini bentuknya atau. Wajar saja kan kalau di awal itu ingkaran. Iptek tidak berkembang, di sini juga iptek tidak berkembang, maka sudah tidak kita tinjau lagi. Kita tetap fokus ke ujung-ujung. Mau 3, mau 4, kita fokus ke ujung. Yuk. Jika penguasaan matematika rendah, oke cocok kan? Maka negara akan semakin tertinggal. Maka negara akan semakin tertinggal. A aja sudah cocok, berarti jawabannya itu. Begitu. Yuk kita cek yang B. Jika penguasaan matematika rendah, oke, betul. Maka iptek berkembang. Bukan tentang iptek, ini tentang negara semakin tertinggal. Itu yang buatnya salah.
Yang C, iptek, udah salah itu pasti. Yang D, iptek, salah. Yang E, sulit mengajar, salah. Jadi jawabannya adalah A. Yang nomor 19, dengan cara seperti itu silahkan dicoba. Kita cocokkan jawabannya. Promosi tidak gencar atau produk dikenal luas. Produk dikenal luas, berarti udah. Itu cocok ya. Maka jumlah pembeli akan naik. Jumlah pembeli tidak akan naik atau udah, itu juga cocok. Berarti kita fokus ke ujung dan ujung. Yuk. Promosi tidak gencar. Di sini. Promosi gencar atau promosi tidak gencar atau ini salah. Harusnya promosi tidak gencar. Jika produk dikenal luas, salah. Ini harus tentang promosi. Jika promosi gencar, oke, ini cocok. Kenapa? Karena ingkarannya. Kita mengubah soalnya. Atau menjadi jika maka. Promosi tidak gencar menjadi jika promosi gencar. Cocok berarti. Maka keuntungan perusahaan akan naik. Di sini keuntungan perusahaan akan naik. Udah cocok dua-duanya. Berarti C jawabannya. Begitu. Coba kita cek D. Promosi tidak gencar atau sip, promosi tidak gencar atau cocok. Perusahaan rugi, nggak ada. Nggak ada kalimat itu. Yang E, jika promosi gencar, cocok. Ya. Maka keuntungan perusahaan tidak naik. Ini yang membuatnya salah. Betul, jawabannya adalah C. Nomor 20, silakan dicoba. Nomor 20, ini juga variasi, ya. Jika lulus ujian, maka orang tua pasti senang. Jika memilih paket liburan, nah ini kan nggak ada hubungan. Maka Rina memilih ke Singapura. Orang tua tidak senang atau boleh memilih paket liburan. Nah, ternyata ini lewat, loncat. Jika lulus ujian, maka orang tua pasti senang. Orang tua tidak senang atau boleh memilih paket liburan. Jika memilih paket liburan, maka Rina memilih ke Singapura. Nah, ini sebetulnya bisa aja. Ini yang 3 digeser ke sini, gitu ya. Yuk, jika lulus ujian, maka orang tua pasti senang. Di sini hubungannya dengan ini. Kita coret aja dengan merah. Atau boleh memilih paket liburan. Di sini paket liburan dilanjutkan di sini, kita coret. Sehingga ujung dan ujungnya ini dan ini. Gitu. Sama aja. Yuk. Dari ketiga pernyataan di atas dapat disimpulkan, lulus ujian atau, di sini jika lulus ujian, maka salah. Harusnya kalau mau merubah, jika tidak lulus ujian. Begitu, berarti yang A salah. Karena mengubah bentuk tapi tidak menegasikannya. Itu yang buatnya salah. Yang B, Rina tidak liburan, salah. Ini bukan tentang Rina, ini tentang lulus ujian. Jika lulus ujian, cocok. Maka Rina tidak ke Singapura, salah. Karena di sini Rina memilih Singapura. Jika tidak lulus ujian, ini jika lulus ujian, salah. Tidak lulus ujian atau, di sini jika lulus ujian, oke, cocok. Kenapa? Diingkari ketika dirubah. Berarti ini cocok. Rina memilih ke Singapura. Rina memilih ke Singapura. Jawabannya berarti E. Ya. Demikian itu silogisme hipotetik bagian kedua. Mungkin nanti di video setelahnya nanti kita akan mengenal tentang kontraposisi.